Prodi S1 Akuntansi semester 3. Untuk kali ini saya akan membahas tentang materialitas dan resiko audit. Materialitas dan resiko adalah dua hal fundamental dalam perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Materialitas dalam konteks audit. Kerangka pelaporan keuangan seringkali membahas materialitas dalam konteks penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Walaupun kerangka pelaporan keuangan mungkin membahas materialitas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda, kerangka tersebut secara umum menjelaskan bahwa yang pertama, kesalahan penyajian termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh penggunaan laporan keuangan tersebut. Kemudian yang kedua, pertimbangan tentang materialitas dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian atau kombinasi keduanya. Kemudian yang ketiga, pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Kemudian selanjutnya ada tahapan dalam penerapan materialitas. Konsep materialitas diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan auditor. Sebagaimana ditetapkan dalam standar audit, materialitas dan risiko audit perlu dipertimbangkan sepanjang pelaksanaan audit, khususnya pada saat yang pertama mengidentifikasi dan menilai kesalahan penyajian material, kemudian yang kedua menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit selanjutnya, dan yang terakhir mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang tidak direct jika ada terhadap laporan keuangan dan dalam merumuskan opini dalam laporan auditor. Selanjutnya, materialitas untuk pelaporan keuangan secara keseluruhan. Yang pertama, menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, menentukan materialitas pelaksanaan. Yang ketiga, memperkirakan total kesalahan penyajian dalam segmen. Yang keempat, memperkirakan keseluruhan kesalahan penyajian. Dan yang kelima, membandingkan taksiran keseluruhan dengan kebijakan awal materialitas. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan awal materialitas. Jadi ada sejumlah faktor yang berpengaruh pada kebijakan awal materialitas yang ditetapkan auditor untuk laporan keuangan yang akan diauditnya. Yaitu, yang pertama, materialitas adalah relatif, bukan absolut. Sejumlah kesalahan penyajian bisa material bagi sebuah perusahaan kecil, tetapi jumlah sekian tidak material bagi perusahaan lain yang lebih besar. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk membuat suatu pedoman jumlah rupiah untuk menetapkan kebijakan awal materialitas yang akan berlaku umum bagi semua klien audit. Kemudian, diperlukan dasar tertentu untuk mengevaluasi materialitas. Mengingat bahwa materialitas bersifat relatif, maka diperlukan suatu dasar untuk menetapkan apakah kesalahan penyajian dipandang material. Memperkirakan kesalahan penyajian dan membandingkan dengan kebijakan awal. Pada saat auditor melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor mendokumentasikan semua kesalahan penyajian yang ditemukannya. Kesalahan penyajian dalam suatu akun bisa terdiri dari dua tipe, yaitu yang pertama, kesalahan penyajian diketahui atau ground misstatement, dan kesalahan penyajian diperkirakan atau likely misstatement. Kemudian yang kedua, kesalahan penyajian diketahui adalah kesalahan penyajian dalam akun yang bisa ditentukan jumlahnya. Seharusnya diperlukan sebagai beban karena merupakan operating asset. Ada dua tipe kesalahan penyajian diperkirakan.
pertama, ada kesalahan penyajian yang timbul dari perbedaan pertimbangan yang dibuat auditor dengan pertimbangan manajemen dalam menaksir saldo akun. Komponen-komponen model risiko audit. Yang pertama ada risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh auditor untuk menurunkan risiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima tidak ada mendeteksi suatu kesalahan penyajian yang ada dan yang mungkin material baik secara individual maupun secara kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan penyajian lainnya. Kemudian ada resiko inherent. Resiko inherent adalah penilaian auditor mengenal kemungkinan adanya kesalahan penyajian material yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Perbedaan antara resiko-resiko dalam model resiko audit. Ada perbedaan besar dalam hal bagaimana auditor menilai keempat faktor resiko audit. Untuk resiko audit yang bisa diterima, auditor memutuskannya sesuai dengan kesediaan kantor akuntan menerima resiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian setelah audit selesai dikerjakan berdasarkan berbagai faktor yang menyangkut klien. Sebagai contoh, auditor akan menetapkan resiko audit bisa diterima yang sangat rendah untuk perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering. Kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan. Menetapkan resiko audit bisa diterima. Audit harus memutuskan resiko audit yang bisa diterima untuk suatu audit, terutama pada tahap perencanaan audit. Pertama-tama, auditor harus menetapkan risiko penugasan dan selanjutnya menggunakan risiko penugasan untuk menetapkan risiko audit. Kemudian ada dampak risiko penugasan terhadap risiko audit bisa diterima. Risiko penugasan adalah risiko yang harus ditanggung auditor atau kantor akuntan setelah suatu audit diselesaikan walaupun laporan audit yang dibuat sudah benar. Risiko penugasan berkaitan erat dengan risiko bisnis klien. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit bisa diterima. Apabila auditor memodifikasi bukti untuk risiko penugasan, hal itu dilakukan dengan mengelola risiko audit. Kita yakin bahwa suatu tingkat risiko audit yang rendah selalu didambakan, tetapi dalam keadaan tertentu diperlukan risiko yang lebih rendah karena adanya faktor-faktor risiko penugasan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi risiko inherent. Auditor harus menilai faktor-faktor yang bisa meningkatkan risiko dan memodifikasi bukti audit untuk dipertimbangkan. Untuk menetapkan risiko inherent, auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor yang penting. Yang pertama, sifat bisnis klien. Terus ada hasil audit periode sebelumnya, penugasan baru atau penugasan ulangan, pihak-pihak yang berelasi, transaksi-transaksi non-rutin, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan benar, kemudian pembentukan populasi, lalu faktor-faktor yang berhubungan dengan kecurangan pelaporan keuangan, dan yang terakhir faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan aset. Kemudian pembahasan yang terakhir ada ringkasan. Materialitas dan risiko adalah konsep dasar yang amat penting dalam perencanaan audit. Kedua konsep tersebut menuntut pertimbangan auditor dan keduanya berdampak langsung terhadap bukti yang direncanakan auditor. Materialitas sangat penting karena auditor memberikan keyakinan kepada pemakai laporan keuangan bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Oleh karena itu, auditor harus mengembangkan pertimbangan awal tentang materialitas yang digunakan untuk merencana suatu perencanaan audit yang bisa menjadi dasar keyakinan tersebut. Selain itu, karena auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian dalam melaksanakan fungsi audit, maka pertimbangan resiko sebagaimana dirumuskan oleh model resiko audit sangat perlu bagi auditor untuk menetapkan resiko tersebut secara efektif dengan cara yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.